Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hukmu dukhuli al-alal mudafi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhafah. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmu dukhuli al-alal mudhafi, yaitu hukum masuknya al kepada mudhaf. Dahulu ketika kita pertama kali belajar idhafah, mungkin dahulu kita diajarkan bahwa yang namanya mudhaf itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh menerima al, ya, atau tidak boleh kemasukan al. Maka itu adalah hukum asalnya. Di sini kita kemudian membahas ya pengecualian terhadap hukum asal, ya pengecualian terhadap kaidah asal, yaitu bahwa al itu boleh masuk ke mudhaf. Nah, kemudian akan dibahas bagaimana keadaan yang memungkinkan al itu masuk ke mudhaf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-391 sampai bait yang ke-393. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa waslu al-bidhal mudhafi mughtafar in wusilat bithani kal ja'di sya'ar. Dan bersambungnya al kepada mudhaf itu mughtafar, ya, diampuni atau diizinkan. Ya, mudahnya al itu boleh bersambung atau masuk ke mudhaf. Kapan itu? In wusilat bithani. Jika al tersebut itu juga bersambung kepada yang kedua. Nah, yang dimaksud dengan bithani atau yang kedua adalah mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaihi. Maka di sini disebutkan syarat bahwa mudhaf itu boleh kemasukan al jika mudhaf ilaihinya juga kemasukan al. Ya, itu syarat yang disebutkan di sini. Kal ja'dis sya'ari. Ya, contohnya adalah al-ja'dus sya'ari. Ya, al-ja'dus sya'ari. Maka ini adalah susunan idhafah. Al-ja'du adalah mudhaf, ya, kemasukan al. Asy-sya'ari mudhaf ilaihi itu juga kemasukan al. Ya, rambut yang ya berombak, bergelombang atau keriting semacam itu. Nah, di sini kita melihat asy-sya'ari itu karena kemasukan al, maka al-ja'du sebagai mudhaf itu boleh kemasukan al. Au billadzi lahu udhifa tsani ka zaidunid daribu ra'sil jani. Ya, atau syaratnya mudhaf itu boleh kemasukan al itu jika al itu masuk kepada sesuatu kata, ya suatu kata yang si mudhaf ilaihi tadi itu disandarkan kepadanya. Ya, udhifa lahu, ya billadzi lahu udhifa tsani. Di mana si mudhaf ilaihi itu disandarkan kepada kata tersebut, ya, di mana kata tersebut itu kemasukan al. Nah, mudahnya itu adalah idhofah yang bertingkat, di mana si mudhaf ilaihi itu juga menjadi mudhaf bagi kata yang lain. Ya, jadi karena kita tahu bahwa mudhaf ilaih itu juga bisa menjadi mudhaf bagi kata yang lain. Paling mudah kita pahami dari contoh. Ya, contohnya adalah Zaidun ad-daribu ra'sil jani. Zaid adalah seseorang yang memukul, ya, memukul atau ya menghantam kepala dari penjahat tersebut.
Maka perhatikan di sini, ad-dharibu, ya ad-dharibu itu adalah mudhaf. Dan mudhafnya itu kemasukan al, ya ad-dharibu. Kita lihat mudhaf ilaihinya, ro'si, ya ro'si. Nah, ro'si itu kalau kita amati tidak kemasukan al. Berarti tidak memenuhi syarat yang sebelumnya. Ya, katanya kan mudhaf ilaih harus kemasukan al supaya mudhaf dapat kemasukan al. Tetapi ro'si di sini itu tidak kemasukan al. Nah, mengapa ad-dharibu tetap boleh kemasukan al? Karena kata ro'si ini itu selain mudhaf ilaihi dari ad-dharibu, dia juga menjadi mudhaf. Dia menjadi mudhaf bagi kata al-jani. Ya, al-jani. Di mana al-jani itu kemasukan al. Ya, ad-dharibu ro'sil jani. Karena mudhaf ilaih dari ro'si itu kemasukan al, maka lafadz ad-dharibu itu boleh kemasukan al juga. Wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa' muthannanau jam'an sabilahut taba'. Kemudian di bait ini beliau melanjutkan wa kaunuha fil wasfi kafin. Dan keberadaan al yang masuk ke mudhaf, ya atau al itu tetap bisa masuk ke mudhaf jika dia itu berupa wasf. Dia itu berupa wasf, jadi kafin. Dia sudah cukup. Artinya di sini diisyaratkan bahwa mudhaf ilaihinya itu tidak disyaratkan kemasukan al. Jika mudhafnya itu berupa wasf. Namun syaratnya apa? In waqa'a muthannan. Jika wasfnya itu berupa musanna, ya. Wasfnya itu berupa muthanna. Au jam'an sabilahut taba'. Atau mudhaf itu bisa kemasukan al itu jika dia berupa wasf yang berupa jamak juga. Ya, sabilahut taba' karena jamak itu mengikuti jalannya muthanna. Nanti akan disebutkan atau dijelaskan yang dimaksud dengan mengikuti jalannya muthanna bahwa dia itu di-i'rab dengan 2 huruf. Ya, di-i'rab dengan 2 huruf. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketiga bait ini beliau mengatakan fi hadhil abyati al-isyaratu ilal hukmir rabi'i min ahkamil idhafati. Ya, fi hadhil abyatil isyaratu ilal hukmir rabi'i min ahkamil idhafati. Di bait-bait ini terdapat isyarat ya atau petunjuk kepada hukum yang keempat dari hukum-hukum idhafah. Wa huwa wujubu hadfi al minal mudhafi. Yaitu wajibnya menghapus al dari mudhaf. Alladzi idhafatuhu mahdhatun. Jadi wajibnya menghapus al pada mudhaf itu pada idhafah yang mahdhah atau idhafah yang ma'nawiyah yang sudah dibahas pada bait sebelumnya. Fa fi mithli, maka pada contoh, al-kitabu jadidun. Buku tersebut baru. Taqulu ba'dal idhafati, maka engkau mengatakan setelah idhafah, kitabul qawaidi jadidun. Ya, buku kaidah tersebut itu baru. Ya, maka kitabu tersebut, al-kitabu, itu kemudian diidhafahkan kepada al-qawaid, menjadi kitabul qawaidi. Bihadfi al minal mudhafi, dengan menghapus al pada mudhaf. Kita lihat catatan kaki. Qalu, ya mereka atau sebagian dari ulama nahwu mengatakan li'annal mudhafa ila ma'rifatin, karena suatu kata yang diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah fi mithli pada contoh Kitabu Khalidin jadidun. Ya, Kitabu Khalidin jadidun. Bukunya Khalid baru. Ya, maka di sini kata kitabu
diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah, yaitu alam Khalidin. Maka apa? Ta'arrafa bil idhofati. Ya, maka si mudhaf tersebut itu menjadi ma'rifah karena hubungan idhofah. Fala tadkhulu alaihi al. Maka pada saat itu, mudhaf itu tidak bisa atau tidak dapat kemasukan al, atau al tidak bisa masuk ke mudhaf. Mengapa? Li'alla yajtami'a mu'arrifani ala mu'arrafin wahidin. Ya, tujuannya apa? Supaya dua hal yang mema'rifahkan atau dua pema'rifah, ya li'alla yajtami'a mu'arrifani ala mu'arrafin wahidin. Supaya dua yang mema'rifahkan, dua pema'rifah itu tidak bergabung pada mu'arrafin wahidin, pada satu isim ma'rifah. Ya, karena tadi kitabu Khalidin itu kitabu itu menjadi ma'rifah karena dia itu diidhofahkan kepada Khalidin, yang dia itu ma'rifah. Maka tidak bisa kemasukan al menjadi al-kitabu Khalidin. Karena apa? Di sini berarti kitabu menjadi ma'rifah karena dua hal. Karena al dan karena Khalidin. Dan itu tidak boleh. Wal mudhafu ila nakiratin fi nahwi. Adapun mudhaf kepada nakirah, ya, fi nahwi pada contoh, ara athara aqdamin. Ara athara aqdamin. Saya melihat, ya, jejak-jejak kaki. Takhassasa bil idhofati. Maka lafat athara itu menjadi, ya, menjadi khusus. Ini sudah dibahas sebelumnya, ya. Ada takhassus atau pengkhususan jika sebuah isim itu diidhofahkan kepada isim nakirah. Kemudian walau adkhalat alaihi al lazima atau adkhalta, atau walau udkhilat alaihi al, dan jika al itu dimasukkan kepada athara lazima idhafatul ma'rifati ilan nakirati. Maka konsekuensinya kita mengidhofahkan isim ma'rifah kepada isim nakirah. Menjadi apa? Arol athara aqdamin. Arol athara aqdamin. Itu kan mudhafnya ma'rifah, mudhaf ilaihinya nakirah. Wahiyya mamnu'atun. Dan yang seperti itu terlarang. Kita kembali ke atas. Wa kadza idza kanatil idhofatu ghaira mahdhatin. Demikian juga kalau idhofahnya itu bukan idhofah mahdhah. Ya, bukan idhofah ma'nawiyah. Berarti apa? Idhofah lafdhiyah. Jadi idhofah lafdhiyah maupun ma'nawiyah itu hukum asalnya itu al tidak boleh masuk kepada mudhaf. Lakin lamma kanatil idhofatu ala niyyatil infisali kama taqaddama, akan tetapi jika idhofahnya itu diniatkan untuk infisal, untuk memisahkan. Ini kan sudah dibahas sebelumnya apa yang dimaksud dengan infisal. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ughtufira dzalika fil masailil atiyati. Maka dimaafkan atau diperbolehkan al itu masuk kepada mudhaf pada permasalahan-permasalahan berikut ini. Maka beliau menyebutkan apa saja tempat-tempat yang diperbolehkan al itu masuk ke mudhaf. Mawadhi'u dukhuli al-alal mudhafi fil idhafatil lafdhiyyati. Yaitu keadaan-keadaan atau tempat-tempat bolehnya al itu masuk kepada mudhaf pada idhafah yang lafdhiyah. Al-ula, maka permasalahan yang pertama, antu jada al fil mudhafi wal mudhafi ilaihi. Bahwa al itu terdapat
pada mudhaf dan mudhaf ilaihinya. Jadi mudhafnya ada al, mudhaf ilaihinya juga ada al. Nahwu contohnya al-munsifun nasi mahbubun. Al-munsifun nasi mahbubun. Ya, orang yang adil atau bijaksana terhadap manusia itu dicintai. Maka di sini kita melihat al-munsifu sebagai mudhaf itu kemasukan al. Dan an-nasi sebagai mudhaf ilaih juga kemasukan al. Ya, maka ini boleh. Dan ini idhofahnya idhofah lafdhiyah. Ats-tsaniyatu, yang kedua, permasalahan yang kedua, an yakunal mudhafu ilaihi mudhafan lima fihi al. Jadi mudhaf itu boleh kemasukan al ketika mudhaf ilaihinya itu disandarkan kepada kata yang mengandung al. Ya, jadi mudhaf ilaihi dari mudhaf yang kemasukan al tadi itu juga menjadi mudhaf bagi kata lain di mana kata lain itu kemasukan al. Nahwu contohnya al-muhibbu fi'lil khairi sa'idun. Al-muhibbu fi'lil khairi sa'idun. Orang yang mencintai perbuatan baik itu bahagia. Maka perhatikan al-muhibbu itu mudhaf yang kemasukan al. Sedangkan mudhaf ilaihinya fi'li itu tidak kemasukan al. Akan tetapi fi'li itu diidhofahkan kepada al-khairi, di mana al-khairi itu kemasukan al. Nah, itu yang dimaksud pada permasalahan yang kedua ini. Ats-tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, an yakunal mudhafu mutsannan. Yaitu mudhaf boleh kemasukan al ketika si mudhaf tersebut itu adalah isim yang mutsanna. Nahwu contohnya al-hafidha durusihima mukafa'ani. Al-hafidha durusihima mukafa'ani. Dua orang yang menghafal atau menjaga ya, kedua pelajaran mereka berdua itu diberikan penghargaan. Maka perhatikan al-hafidha itu dia kemasukan al. Ya, dan dia wasaf ya, isim fa'il. Nah, di sini dia boleh kemasukan al karena al-hafidha ya, al-hafidha itu adalah isim mutsanna. Asalnya adalah al-hafidhani. Al-hafidhani. Kemudian karena dia menjadi mudhaf, nunnya dihapus. Ar-rabi'atu, kemudian yang keempat, an yakunal mudhafu jam'a mudzakkarin saliman. Ya, an yakunal mudhafu jam'a mudzakkarin saliman. Ya, ini boleh dibaca ya jam'a mudzakkarin saliman atau jam'a mudzakkarin salimin. Dan kalau tidak keliru, beliau itu ya dalam salah satu tempat itu berpendapat bahwa salimin itu naat bagi mudzakkarin. Ya, tetapi ya kedua cara membaca itu bisa. Ya, jam'a mudzakkarin saliman atau jam'a mudzakkarin salimin. Ya, yang penting itu paham, itu menjadi naat bagi yang mana. Nah, maka ketika mudhofnya itu berupa jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan ittaba'a sabilahu. Ya, jamak yang mengikuti jalannya mutsanna itu adalah jamak mudzakkar salim. Nahwu contohnya al-mutqinu a'malihim rabihuna. Al-mutqinu a'malihim rabihuna. Al-mutqinu a'malihim rabihuna. Orang yang baik atau sempurna amalan-amalannya, ya orang-orang yang baik atau sempurna amalannya itu adalah orang yang beruntung. Maka al-mutqinu ya itu adalah mudhaf yang kemasukan al. Kenapa dia bisa kemasukan al? Karena al-mutqinu itu jamak mudzakkar salim. Asalnya adalah al-mutqinuna.
Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa waslu al bidal mudhafi mughtafar ila akhirih. Ai maksudnya, ughtufira dukhulu al alal mudhafil ladzi idhafatuhu lafziyatun. Yaitu diperbolehkan al itu masuk kepada mudhaf jika idhofahnya itu idhofah lafdhiyah. Bisyarti, dengan syarat, antuzada fitsani. Ya, dengan syarat, al itu juga ditambahkan kepada kata yang kedua. Apa kata yang kedua? Wa huwal mudhafu ilaihi, yaitu mudhaf ilaih. Au tuzada billadzi udhifa ilaihi tsani. Atau al itu boleh masuk kepada mudhaf jika al juga ditambahkan kepada suatu kata di mana mudhaf ilaihinya itu disandarkan kepadanya. Ya, ini contoh yang kedua tadi, masalah yang kedua tadi. Ya, bahwa si mudhaf ilaih dari mudhaf yang kemasukan al itu juga menjadi mudhaf. Mudhaf bagi mudhaf ilaihi yang lain yang dia itu kemasukan al. Contohnya yang ini tadi, yang al-muhibbu fi'lil khairi. Ya, al-muhibbu fi'lil khairi. Kemudian thumma mathala lil awwali biqaulihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh ya untuk kasus yang pertama atau untuk permasalahan yang pertama, yaitu yang apa? Mudhafnya kemasukan al, mudhaf ilaihinya kemasukan al juga. Ya, dengan ucapan beliau kal ja'dis sya'ari. Ya, seperti al ja'dus sya'ari. Ya, seperti rambut yang bergelombang atau rambut yang keriting. Maka al ja'dus sya'ari itu baik mudhafnya yaitu al ja'du dan asy-sya'ari mudhaf ilaihinya itu sama-sama kemasukan al. Fa'al dakhilatun 'alal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Maka al di sini itu kemasukan atau masuk kepada mudhaf dan mudhaf ilaihi. Wa matsala litsani. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh untuk permasalahan yang kedua. Ya, yang tadi an yakunal mudhafu ilaihi mudhafan lima fihi al. Yang mana biqaulihi dengan ucapan beliau Zaidun ad-daribu ra'sil jani. Zaid adalah seseorang yang memukul kepala dari penjahat tersebut. Maka ad-daribu itu adalah mudhaf, kemasukan al. Dan ra'si itu mudhaf ilaihi dan dia tidak ada al di situ. Namun kenapa ad-daribu boleh kemasukan al? Karena ra'si itu diidhofahkan kepada al-jani. Ya. Fal mudhafu ilaihi, maka mudhaf ilaih ra'si khalin min al. Maka mudhaf ilaihi ra'si itu kosong dari al, tidak ada al di situ. Lakinnahu mudhafun lima fihi al. Akan tetapi dia menjadi mudhaf bagi kata yang mengandung al. Wa huwa qauluhu al-jani. Yaitu ucapan beliau, ucapan pada contoh tadi yaitu al-jani. Wa ja'idash sya'aru, dan yang dimaksud dengan ja'idash sya'aru tadi kan al-ja'dus sya'ar. Nah, apa yang dimaksud dengan ja'idash sya'aru? Idza kana fihi iltiwa'un wa taqabbudun. Ya, idza kana fihi iltiwa'un wa taqabbudun. Jika di rambut itu ada ya bengkokan dan kerutan. Ya, bergelombang rambutnya atau semacam keriting seperti itu. Tsumma dzakara halatan yasihhu fiha wujudu al fil mudhafi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala di bait yang ke-393 tadi menyebutkan keadaan yang memungkinkan mudhaf itu kemasukan al wala yushtaratu wujuduha fil mudhafi ilaihi. Dan tidak disyaratkan al itu ada pada mudhaf ilaih. Ya, jadi mudhaf bisa kemasukan al, di mana mudhaf ilaihinya itu tidak disyaratkan kemasukan al juga. Kapan itu?
wa hiya an yakunal mudhafu wasfan mutsannan, yaitu ketika mudhafnya itu berupa wasf yang mutsanna. Au jam'an, atau mudhafnya itu berupa isim yang jamak. Tetapi untuk jamak ini ada syaratnya, idza taba'a sabilal mutsanna. Jika jamak tersebut itu mengikuti jalannya mutsanna. Apa yang dimaksud dengan jamak yang mengikuti jalannya mutsanna? Wal muradu bihi jam'ul mudzakkaris salimi, atau jam'ul mudzakkaris salimu. Yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Li'annahu yu'rabu biharfaini. Karena jamak mudzakkar salim itu di-i'rab dengan 2 huruf. Ya. Wa yaslamu fihi bina'ul wahidi. Dan bentuk wahidnya, bentuk mufradnya itu selamat dari perubahan. Ya, selamat dari perubahan. Nah, karena ini definisi yang dipilih oleh Syekh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, maka saya ingat beliau itu memilih cara membaca yang jam'ul mudzakkaris salimi. Karena yang selamat dari perubahan itu adalah si tunggalnya, si mufradnya. Ya, tetapi mana saja cara membaca tidak masalah. Kemudian wa yuhtamu binunin zaidatin. Dan jamak mudzakkar salim itu sebagaimana mutsanna itu diakhiri dengan nun tambahan. Ya kan, mudarrisani ada nun, mudarrisuna ada nun juga. Tuhdhafu 'indal idhofati, yang nun tersebut dihapus ketika diidhofahkan. Wa hadha ihtirazun min jam'it taksiri. Kenapa kok Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu harus menambahkan sabilahut taba', ya, jam'an sabilahut taba'. Ya, jamak yang mengikuti jalannya mutsanna. Karena itu untuk mengecualikan, ya, atau mencegah dari jamak taksir. Artinya kalau mudhafnya itu berupa wasf tapi jamak taksir, itu tidak boleh kemasukan al. Kemudian beliau melanjutkan, istifadatul mudhafi minal mudhafi ilaihi at-tadhkira wa ta'nitha. Mudhaf itu menerima tadhkir, atau membawa makna tadhkir, ya, mudzakkar, dan membawa makna muannats dari mudhaf ilaih. Artinya mudhaf itu bisa menerima mudzakkar dan muannats dari mudhaf ilaih. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau dalam bait yang ke-394. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa rubbama aksabathanin awwala ta'nithanan kana li hadzfin muhala. Dan terkadang thanin, ya, thanin di sini berarti menjadi fa'il bagi aksaba. Ya, berarti yang kedua itu bisa memberikan kepada yang pertama. Yang bisa memberikan kepada pertama. Apa yang diberikan? Ta'nitsan. Status muannats. Berarti mudhaf ilaih itu bisa memberikan status muannats kepada mudhaf. An kana li hadzfin muhala. Kapan itu? Ya, jika kana ini kembalinya kepada awwala. Jika mudhaf itu memungkinkan untuk dihapus. Nanti kita akan melihat susunan di mana ya idhofah itu si mudhafnya itu memungkinkan dihapus. Ya, kemudian maknanya tidak banyak berubah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan al-hukmul khamisu min ahkamil idhofati. Hukum yang kelima dari hukum-hukum idhofah. Jawazu istifadatil mudhafi al-mudzakkara minal mudhafi ilaihil muannatsi at-ta'ni. Jawazu istifadatil mudhafil mudzakkari minal mudhafi ilaihil muannatsi at-ta'nitsa. Ya, jawazu istifadatil mudhafil mudzakkari, al-mudzakkari itu na'at bagi al-mudhafi.
Kemudian minal mudhafi ilaihil mu'annafi. Al-mu'annafi itu na'at bagi al-mudhafi, dari mudhafi ilaihi. At-ta'nitsa, yaitu bolehnya mudhaf, yang mudhaf itu berupa isim mudzakkar. Tetapi dia itu menerima mu'annas, ya, menjadi mu'annas, karena mudhaf ilaihinya mu'annas. Artinya mudhaf itu awalnya mudzakkar, kemudian dia menjadi mu'annas karena mudhaf ilaihinya mu'annas. Wa dzalika bisyartaini, dan itu dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakunal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi. Yaitu ketika mudhafnya itu merupakan sebagian dari mudhaf ilaih. Au kullan lahu, atau mudhafnya itu menunjukkan keseluruhan dari mudhaf ilaihi. Au wasfan fil ma'na lahu, atau berupa wasf yang memiliki makna ya seperti juz'an atau kullan. Nanti akan kita lihat di contoh. Ats-tsani, syarat yang kedua, an yakunal mudhafu shalihan lil hadfi. Yaitu mudhafnya itu memungkinkan untuk dihapus. Wa iqamatal mudhafi, atau shalihan ya. Au yakunal mudhafu shalihan lil hadfi wa iqamatil mudhafi ilaihi muqamahu. Yaitu memungkinkan bagi mudhaf untuk dihapus dan juga memungkinkan si mudhaf ilaihi itu menempati tempatnya mudhaf. Ya, jadi mudhafnya dihapus, mudhaf ilaihinya itu menempati kedudukannya si mudhaf. Duna an yataghayyarul makna, ya tanpa mengubah makna. Ini juga nanti kita lihat di contoh. Fa idza tahaqqaqa syartani, ya maka jika kedua syarat tersebut itu tergabung, ya terwujud dalam sebuah jumlah, kanaktisabul mudhafi at-ta'nitsa qiyasiyan. Maka si mudhaf itu menerima status mu'annats dari mudhaf ilaihi, itu qiyasi. Artinya dapat dikiaskan pada berbagai macam ucapan dalam bahasa Arab. Tasihhu muhakatuhu. Maka boleh dihikayatkan cara seperti itu. Artinya mudhaf itu menerima status mu'annats dari mudhaf ilaihi selama memenuhi dua syarat tadi. Wa in kana aqalla minat tadhkiri. Walaupun pada praktiknya di ucapan bahasa Arab itu lebih sedikit dibandingkan si mudhaf itu statusnya menjadi mudzakkar. Karena apa? Asal isimnya dia itu mudzakkar, dia itu kan menerima muannatsnya itu dari mudhaf ilaihi. Tetapi boleh dia menjadi muannats, boleh kalau mudhaf ilaihinya muannats. Walaupun biasanya dia tetap dalam bentuk mudzakkarnya. Ya, wa in kana aqalla minat tadhkiri. Walaupun cara membaca si mudhaf yang menjadi muannats karena mudhaf ilaih itu lebih sedikit daripada dia tetap dibaca mudzakkar. Famithalu ma huwa juz'un minal mudhafi ilaihi. Ya, maka contoh untuk yang syarat pertama tadi. Syarat pertama kan kalau tidak juz'un, kullun, ya wasfun yang memiliki makna itu. Nah, maka contoh jika mudhaf itu sebagian dari mudhaf ilaihi, itu apa? Yaitu quti'at asabi'uhu. Quti'at ba'du asabi'ihi. Quti'at ba'du asabi'ihi. Sebagian dari jari-jarinya itu dipotong. Ya, sebagian dari jari-jarinya dipotong. Maka ba'du itu mengandung makna sebagian. Fasahha ta'nitsul fi'li. Maka diperbolehkan untuk memuannaskan fi'il. Kan asalnya quti'a ba'du asabi'ihi. Karena ba'du itu isim yang mudzakkar. Tetapi di sini karena ba'du diidhofahkan kepada asabi'i yang itu adalah muannats, ya maka dia boleh dimuannatskan fi'ilnya menjadi quti'at ba'du asabi'ihi.
Mengapa diperbolehkan? Mura'atan li ta'nifi naibil fa'ili ba'du. Ya. Fi'il quti'at itu boleh dimuannafkan karena menganggap naibul fa'ilnya, yaitu ba'du, itu menganggapnya sebagai muannats. Kenapa dianggap sebagai muannats? Li'idhafatihi ila asabi'i. Karena ba'du itu diidhofahkan kepada lafadz asabi'i. Wa huwa muannatsun, dan lafadz asabi'i itu muannats. Wa yasihhu listighna'u bil mudhafi ilaihi. Dan di sini boleh mencukupkan dengan mudhaf ilaihi. Artinya mudhafnya boleh dihapus. Kan syarat kedua tadi, memungkinkan untuk dihapus. Nah, di sini memungkinkan untuk dihapus. Ya, memungkinkan kemudian mencukupkan dengan mudhaf ilaihi. Fayuqalu, maka dikatakan quti'at asabi'uhu. Ya, ba'dunya dihapus menjadi quti'at asabi'uhu. Jari-jarinya itu dipotong. Ya, maknanya tidak banyak berubah. Kemudian wa mithalul mudhafi alladhi huwa kullun lil mudhafi ilaihi. Dan contoh mudhaf yang dia itu keseluruhan dari mudhaf ilaihi. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara. Ya, pada hari ketika tiap-tiap diri itu mendapati ya segala kebaikan dihadapkan. Ya, dihadapkan di hadapannya. Maka di sini apa? Kullu nafsin. Ya, yauma tajidu kullu nafsin. Itu yang menjadi syahidnya. Faqad unnithal fi'lu tajidu. Ya, maka sungguh fi'il tajidu itu dimuannatskan. Ya, dimuannatskan. Ya, karena asalnya yajidu. Kemudian di sini muannats menjadi tajidu. Li ta'nitsi fa'ilihi al-mudhafi kullu. Karena apa? Karena fa'ilnya yaitu lafadz mudhaf, yaitu kullu, itu dianggap muannats. Jadi di sini kullu itu dianggap muannats. Mengapa? Alladzi iktasabat ta'nitsa minal mudhafi ilaihi. Karena dia mendapatkan muannatsnya itu dari mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaihnya yaitu nafsin. Nafsin itu adalah muannats. Wa mithalul mudhafil ladzi huwa wasfun fil ma'na lil mudhafi ilaihi qaulus syairi. Dan contoh dari mudhaf yang dia itu berupa wasf dari sisi makna. Ya. Dia berupa wasf dari sisi makna bagi mudhaf ilaihi. Itu adalah ucapan seorang penyair. Ya, karena tadi kan aw wasfan fil ma'na lahu. Jadi ini mudhafnya berupa wasf secara makna bagi mudhaf ilaihi. Ya, ini berarti tadi wasfan bukan wasf yang mengandung makna juz'i atau kulli ya, tetapi wasf yang secara makna bagi mudhaf ilaihi. Ya, saya keliru tadi. Ya, maka contohnya adalah ucapan seorang penyair, tulul layali asra'at fi naqdi tawaina tuli wa tawaina ardi. Tulul layali asra'at fi naqdi tawaina tuli wa tawaina ardi. Ya, panjangnya malam itu menjadi cepat di masa kehancuranku. Ya, saat saya merasa hancur maka malam itu terasa cepat. Tawaina tuli wa tawaina ardi. Ya, maka ya terlipat atau berakhir rasa panjangku tersebut dan berakhir juga penjelasanku. Kita lihat catatan kaki. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, tulu mubtada'un. Ya, tulu adalah mubtada'. Al-layali mudhafun ilaihi.
Al-layali adalah mudhaf ilaih. Majrurun bi kasratin muqaddaratin lithiqali. Yang al-layali itu majrur dengan kasroh yang ditakdirkan karena berat untuk disebutkan. Kan sulit untuk mengatakan al-layaliyi, ya al-layaliyi. Karena berat, maka ditakdirkan saja. Ya al-layali, seperti itu. Asra'at al-jumlatu khobarul mubtada'i. Dan asra'at adalah jumlah yang menjadi khobar mubtada'. Fi naqdi, fi harfu jarrin. Ya, fi adalah huruf jar. Naqdi ismun majrurun bi kasratin muqaddaratin. Naqdi adalah isim yang majrur dengan kasroh yang ditakdirkan. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati. Yaitu yang melarang munculnya, yang di sini berarti ini ada dua kemungkinan ya, berarti naqdi itu bisa jadi majrurnya dengan kasroh yang ditakdirkan. Yang menghalangi kemunculan kasrohnya itu bahwa naqdi itu sudah sibuk dengan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim. Ya, karena huruf di belakang ya mutakallim itu selalu majrur. Au majrurun bil kasrati dzahirati, tetapi bisa juga di i'rab naqdi itu majrurnya dengan kasroh yang tampak. Karena kan memang ada kasrohnya di naqdi. Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi, dan ya mutakallim yang ada pada naqdi itu mudhaf ilaihi. Tawaina fi'lun wa fa'ilun. Ya, tawaina adalah fi'il dan fa'il. Tuli maf'ulun bihi. Tuli itu adalah maf'ul bih. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Ya yang ada pada tuli itu mudhaf ilaihi. Wa tawaina ardi mithluhu. Dan wa tawaina ardi itu i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Maka bagaimana penjelasannya? Faqad a'adat dhamiru mu'annatsan fi qawlihi asra'at. Maka di sini penyair itu mengganti dhamirnya itu menjadi mu'annats. Ya, yang tadinya asra'a menjadi asra'at. Ya, diberi ta'nis di situ. Ya, ai maksudnya hiya, takdirnya adalah hiya. Ala mudzakkarin, ya, padahal fa'ilnya itu adalah mudzakkar. Wa huwa qauluhu tulu, yaitu ucapan penyair yaitu tulu. Tulu itu mudzakkar. Li'annahu iktasabat ta'nitsa minal mudhafi ilaihi. Karena tulu itu mendapatkan muannats dari mudhaf ilaihinya, yaitu al-layali. Ya, al-layali. Itu yang dimaksud bahwa mudhafnya berupa wasf. Fa in takhallafa wahidun minasyartaini, ya jika satu syarat saja itu tidak terpenuhi dalam sebuah jumlah. Ya, satu syarat dari dua syarat tadi itu tidak terpenuhi dalam satu jumlah, ya satu ucapan. Lam yajuzit ta'nitsu. Maka tidak boleh itu dianggap sebagai muannats kalau tidak memenuhi salah satu saja dari syarat tadi. Famithalu takhallufil awwali, maka contoh dari tidak terpenuhinya syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi apa? Mudhofnya berupa sebagian dari mudhof ilaih, atau keseluruhan dari mudhof ilaih, atau berupa wasf bagi mudhof ilaih. Itu apa? A'jabani yaumul jumu'ati. Ya, a'jabani yaumul jumu'ati. Hari Jumat itu mengagumkanku. Maka di sini itu kita melihat yaumu itu bukan bagian dari al-jumu'ati. Bukan juga keseluruhan dari al-jumu'ati. Dan bukan juga wasf. Fala yasihhu, maka tidak boleh dikatakan a'jabatni yaumul jumu'ati. Tidak boleh. Ya, a'jabatni diberi ta'nis di situ, tidak boleh. Ya, a'jabatni yaumul jumu'ati. Tidak boleh. Tidak boleh yaumu itu dianggap muannats walaupun diidhofahkan kepada muannats. Mengapa?
li'annal mudhafa laisa kullan wala ba'dhan. Ya, karena mudhafnya itu bukan menunjukkan keseluruhan, tidak juga menunjukkan sebagian. Ma'a annahu shalihun lil hadzfi. Ya, padahal lafadz yaumu itu memungkinkan untuk dihapus. Fayuqalu, maka dikatakan a'jabatnil jumu'atu. Ya boleh kan, yaumu itu boleh dihapus. A'jabatnil jumu'atu. Ya, Jumat itu mengagumkanku. Maka di sini syarat kedua terpenuhi, namun syarat pertama tidak dipenuhi. Maka tidak boleh a'jabatni yaumul jumu'ati. Tidak boleh dikatakan demikian. Wa mithalu takhallufi tsani, dan contoh tidak terpenuhinya syarat yang kedua. Syarat kedua tadi itu adalah ketika mudhofnya memungkinkan dihapus dan mudhof ilaihinya menempati kedudukan si mudhof. Ya, contohnya apa? Kharaja ghulamu hindin atau hinda, ya. Boleh semuanya. Kharaja ghulamu hinda. Atau hindin ya juga boleh. Telah keluar anak dari Hindun, ya, anak dari Hindun. Maka apa? Tidak boleh dikatakan fala yasihhu kharajat ghulamu hindin, ya, atau hinda. Tidak boleh kharajat ghulamu hindin. Ya, tidak boleh dimuannaskan si kharajat. Ya, idz la yuqalu, ya, sedangkan tidak dikatakan kharajat hindun. Ya, Hindun telah keluar, kan bukan itu maksudnya. Wa yufhamu minhu khurujul ghulami, karena dari kharaja ghulamu hindin itu yang dipahami, yang keluar itu bukan hindunnya, tetapi yang keluar adalah anaknya. Ya, yang keluar adalah anaknya. Sehingga ada contoh yang kedua ini itu tidak memenuhi syarat yang kedua, karena ghulamu itu tidak memungkinkan dihapus. Tidak memungkinkan dihapus, karena kalau dihapus maknanya sangat berbeda. Yang keluar itu anaknya Hindun, bukan Hindun. Wa ammal aksu, adapun sebaliknya, ya, apa yang dimaksud sebaliknya? Wa hiyastifadatul mudhafil muannatsi minal mudhafi ilaihi tadhkiri fahiya, minal mudhafi ilaihi at-tadhkira, ya. Istifadatul mudhafil muannatsi minal mudhafi ilaihi at-tadhkira, ya. Yaitu si mudhaf yang asalnya muannats, dia itu menerima mudzakkar dari mudhaf ilaihi yang mudzakkar. Itu berarti kebalikannya. Fahiya jaizatun. Maka yang seperti itu juga boleh. Bisyartainil madhkuraini, dengan dua syarat yang juga disebutkan tadi. Walakinnaha qalilatun fin nususi al-ma'thurati. Akan tetapi yang seperti itu, ya, jadi mudhaf yang asalnya muannats itu menerima mudzakkar dari mudhaf ilaihi. Itu boleh, tetapi jarang ditemukan pada teks-teks, ya, dan juga, ya, peribahasa dan juga, ya, pepatah yang ada dalam bahasa Arab. Itu sangat sedikit ditemui. Qillatan la tubihul qiyasa 'alaiha. Yang saking sedikitnya ditemui dalam ucapan atau teks orang Arab, itu tidak boleh dikiaskan kepadanya. Karena apa? Saking sedikitnya tadi. Berarti ini adalah as-sama'i, ya, sesuatu yang sama'i, bukan qiyasi. Wa min amthilati dzalika qaulus syairi, dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Inaratul aqli maksufun bitu'i hawan wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira. Ya, cahaya akal itu dapat tertutup jika kita mengikuti hawa nafsu. Dan akal seseorang yang menentang hawa nafsu, ya, akal seseorang yang menentang hawa nafsu itu bertambah cahayanya. Kita lihat catatan kaki melihat penjelasan dari bait ini. Maknahu, makna dari bait tersebut, anna mutawa'atan nafsi wal jarya wara asyahawati, ya, bahwa mengikuti hawa nafsu dan berjalan di belakang syahwat yughti nurul aqli,
itu dapat menutupi cahaya akal. Wa wadha'atal basirati, dan juga dapat menutupi kebersihan dari ilmu, ya, pengetahuan. Kemudian wa isyanul hawa, dan menentang hawa nafsu, wa mukhalafatun nafsi, dan juga menyelisihi, ya, hawa nafsu, yuzidul aqla nuran, itu dapat menambahkan cahaya pada akal. Qala al-Ainiyu, al-Aini rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa fihi ma'nan ra'iqun, ya, pada bait ini terkandung makna yang jelas. Wa mau'idhatun hasanatun, dan juga nasihat yang baik. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, inaratu mubtada'un. Inaratu adalah mubtada'. Al-aqli mudhafun ilaihi. Al-aqli adalah mudhaf ilaih. Maksufun khobarul mubtada'i. Dan maksufun adalah khobar mubtada'. Wa fihi dhamirun mustatirun naibu fa'ilin. Dan di dalamnya terkandung dhamir mustatir yang menjadi, ya, kedudukannya adalah naibul fa'il dari maksufun. Bi tau'i, ya, dengan bi tau'i muta'alliqun bi maksufun. Ya, bi tau'i itu terhubung terkait dengan lafadz maksufun. Hawan mudhafun ilaihi, ya, hawan mudhafun ilaihi majruratun bi kasratin muqaddaratin. Yang majrurnya dengan kasrah yang ditakdirkan, alal alifi, di atas alif. Bi kasratin muqaddaratin alal alifil mahdzufati litakhallusi minil tiqa'is sakinaini. Ya. Hawan itu mudhaf ilaih yang majrur dengan kasrah yang ditakdirkan di atas alif yang dihapus untuk menghilangkan pertemuan dari dua sukun. Ya, menghilangkan pertemuan dari dua sukun. Kemudian mana'a min dzuhuriha at-ta'adzuru, dan yang menghalangi tampaknya kasrah itu adalah, ya, uzur atau mustahil. Tidak mungkin alif yang dihapus itu dapat memiliki harokat. Wa aqlu mubtada'un, dan lafadz aqlu adalah mubtada'. Asil hawa mudhafun ilaihi, dan asil hawa adalah mudhaf ilaih. Wa asi mudhafun, dan lafadz asi adalah mudhaf. Wal hawa mudhafun ilaihi, dan hawa adalah mudhaf ilaihi. Oke. Kemudian yazdadu al-jumlatu khobarul mubtada'i, dan yazdadu adalah jumlah yang menjadi khobar mubtada'. Tanwiron mansubun ala tamyizi. Tanwiron itu mansubnya sebagai tamyiz. Qalahul Ainiyu, akan tetapi al-Aini mengi'rabnya sebagai, itu tadi mansub sebagai tamyiz itu adalah i'rab dari al-Aini. Wa qala Muhammadun Abdul Hamidi, dan berkata Muhammad Abdul Hamid, beliau mengi'rabnya sebagai innahu maf'ulun bihi li yazdada. Tanwiron adalah maf'ul bih bagi yazdada. Ya, kita kembali ke atas. Faqad a'adat dhamiru mudzakkaran fi qawlihi maksufun. Maka di sini penyair itu mengubah dhamir yang terkandung pada maksufun itu menjadi mudzakkar. Ya, maksufun itu kan mudzakkar. Kalau muannas maksufatun. Ya. Padahal apa? Ala inaratin. Padahal yang menjadi takdir atau kembalinya si naibul fa'ilnya maksufun itu kembalinya kepada inaratu. Wa huwa muannatsun, dan lafadz inaratu itu muannas. Mengapa? Li'annahu iktasabat tadhkira minal mudhafi ilaihi. Karena lafadz inaratu itu memperoleh mudzakkar dari mudhaf ilaih. Wal qiyasu inaratul aqli maksufatun bitau'i hawan. Ya. Maka takdirnya atau kiasnya sebetulnya inaratul aqli, ya, inaratu itu muannats, maksufatun ya asalnya. Maksufatun itu muannats, bitau'i hawan. Ya, dengan mengikuti hawa nafsu. Li'annahu khobarun anhu.
Karena maksufatun adalah khobar bagi inaratu. Wa ilal mas'alatil ula asyara biqaulihi. Maka untuk permasalahan yang pertama, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, wa rubbama aksabathanin awwala ila akhirih. Ai maksudnya, inna thaniya wa huwal mudhafu ilaihi, ya, bahwa kata yang kedua dari idhofah, yaitu mudhaf ilaihi, qad yufidul awwala. Ya, terkadang itu memberikan faidah kepada kata yang pertama. Apa kata yang pertama? Wa huwal mudhafu. Ya, yaitu mudhaf. Memberi faidah apa? At-ta'nitsa. Ya, jadi terkadang mudhaf ilaih itu dapat memberikan makna ta'nits kepada mudhaf. In kanal awwalu shalihan lil hadfi. Jika yang pertama yaitu mudhaf itu memungkinkan untuk dihapus. Kemudian walistighna'i anhu bitsani kama taqaddama, dan juga memungkinkan untuk mencukupi dengan yang kedua saja, ya, dengan mudhaf ilaihi saja. Artinya mudhaf ilaihi memungkinkan untuk menggantikan tempat dari mudhaf. Ya, ketika mudhafnya dihapus. Ya, sebagaimana telah dijelaskan pada syarat dari si mudhaf menerima mudzakkar atau muannats dari mudhaf ilaihi. Walam yadhkuri syartal akhira. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan syarat yang terakhir, yaitu syarat ketika mudhaf ilaihi tersebut itu memungkinkan menggantikan kedudukan dari mudhaf ilaihi. Wa qauluhu wa rubbama, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa rubbama yufidu anna dzalika qalilun. Yang memberikan makna pemahaman bahwa itu adalah perkara yang jarang ditemui. Wa muraduhu at-taqlilu an-nisbiyyu, dan yang dimaksud adalah taklil, ya, penyedikitan yang nisbi. Ya, nisbi. Kenapa nisbi? Ai qalilun bin nisbati lil kathratil lati la yaktasibu fihal mudhafu at-ta'nitsa minal mudhafi ilaihi. Jadi sedikitnya itu disandarkan kepada banyak yang mudhaf yang muannats itu menerima, atau mudhaf itu menerima kemuannatsan dari mudhaf ilaihi. Ya, jadi maksudnya binisbati lil kathratil lati la yaktasibu fihal mudhafu at-ta'nitsa minal mudhafi ilaihi. Ya. Maksudnya sedikit itu karena yang banyak ditemui si mudhaf yang mudzakkar itu tidak menerima kemuannatsan dari mudhaf ilaihi. Jadi kalau mudhafnya mudzakkar biasanya tetap dalam bentuk mudzakkar. Tetapi ya ditemui sedikit, ya, sedikit yang nisbi tadi, karena disandarkan kepada banyaknya si mudhaf tersebut tetap mudzakkar. Ya, biasanya tetap mudzakkar. Nah, di sini tetapi bisa juga, ya, jarang ditemui bahwa mudhaf itu menerima muannas dari mudhaf ilaihi. Wa khussat ta'nitsu bidzikri, dan ta'nis di sini dikhususkan dengan penyebutan. Yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kan, wa rubbama aksabathanin awwala ta'nitsan. Ya, beliau mengkhususkan menyebutkan ta'nitsan saja. Li'annahu al-aghlabu, karena biasanya yang diterima oleh mudhaf itu adalah muannats. Ya, jarang ditemui mudhaf menerima kemudzakkaran. Ya, tadi ada, tetapi tidak dapat dikiaskan. Wa qauluhu muhala, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala muhala bi fathil ha'i, dengan memfathahkan huruf ha, bimakna mu'ahhalin. Maksudnya adalah mu'ahhal. Apa maksud dari mu'ahhal? Ai sholihun. Ya, sholihun. Memungkinkan, layak, seperti itu. Kemudian wal fi'lu, dan fi'il dari muhala adalah auhala. Ya, auhala. Taqulu, engkau mengatakan
auhaltur rajula lil amali. Auhaltur rajula lil amali. Maksudnya apa? Ai ja'altuhu shalihan lahu wa ahlan li muzawalatihi. Maksudnya ahaltur rajula lil amali, saya membuat laki-laki tersebut layak untuk bekerja dan juga ahli dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.